Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Arumi dengan NIM D04190079 dari Penjas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai motivasi dan aktivitas dalam belajar. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Artinya, tanpa motivasi seseorang tidak akan membaca, belajar, dan sekolah, yang akhirnya tidak akan mencapai suatu keberhasilan dalam belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang dapat memotivasi siswa atau individu untuk belajar. Ada dua jenis motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain atau cara mencapai tujuan. Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau tujuan itu sendiri. Contohnya, murid mungkin belajar menghadapi ujian karena dia senang pada pelajaran yang akan diujikan. Fungsi-fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, menggerakkan atau mendorong, berarti menimbulkan kekuatan pada individu. Memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif, dan kecenderungan mendapatkan kesenangan. Yang kedua, mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian, ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu. Yang ketiga, untuk menjaga atau menopang tingkah laku. Lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah antara lain, yang pertama, memberikan nilai yang baik. Yang kedua, memberikan pujian. Yang ketiga, pemberian hadiah. Yang keempat, kerja kelompok. Yang kelima, persaingan atau kompetisi. Yang keenam, memberi ulangan. Yang ketujuh, hukuman. Yang terakhir, tujuan yang dicapai. Dalam garis besarnya, motivasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, motivasi menentukan tingkah laku, berhasil atau kegagalan perbuatan belajar siswa. Yang kedua, pengajar yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, pengajar yang bermotivasi membentuk aktivitas dan imajinasi untuk berusaha secara sungguh-sungguh mencari cara yang sesuai dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Yang keempat, berhasil atau tidak berhasilnya dalam membangkitkan penggunaan motivasi dalam pengajaran yang sangat erat hukumnya dengan aturan disiplin dalam kelas. Yang kelima, asas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral atas asas-asas mengajar. Aktivitas dalam belajar. Pada prinsipnya, belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Beberapa asasnya antara lain, yang pertama, visual aktivitas atau membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, atau pekerjaan ulang lain. Yang kedua, oral aktivitas atau menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, argumentasi, mengadakan wawancara atau diskusi. Yang ketiga, listening aktivitas atau mendengarkan, uraian, percakapan, musik, pidato. Kemudian ada writing aktivitas atau menulis cerita, karangan, laporan, angket, atau menyalin.
Selanjutnya ada drawing aktivitas atau menggambar, membuat grafik, peta, diagram. Kemudian ada motor aktivitas atau melakukan percobaan, membuat konstruksi, model repasi, bermain, berkebun, dan berternak. Kemudian ada mental aktivitas atau menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. Kemudian ada emosional aktivitas atau menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata dan kurang dalam menjelaskan presentasi tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.